Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja bukan? Nah anak-anak, di video pembelajaran matematika kita yang keempat hari ini, Ibu akan mengajarkan kalian tentang bilangan bulat pada submateri sifat-sifat bilangan bulat yang terdiri dari sifat komutatif, asosiatif, dan juga distributif. Nah, anak-anak, di video pembelajaran kali ini, Ibu seperti biasa akan memberikan kalian tugas-tugas yang harus kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Tetap jaga kesehatan kalian dan tetap memakai masker saat berpergian di keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk video pembelajaran matematika yang keempat, submateri tentang sifat-sifat bilangan bulat. Jadi pada sifat-sifat bilangan bulat itu ada sifat komutatif, artinya sifat pertukaran. Jadi ada dua buah bilangan yang memenuhi pertukaran letak antara bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku pada pembagian dan pengurangan. Selanjutnya, sifat komutatif ini sangat memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Seperti contoh, jika A ditambah B sama dengan B ditambah A, karena sifatnya bertukar posisi tempat. Meskipun A tambah B ditukarkan tempat jadi B ditambah A, tetap menghasilkan C. Karena sebagai contoh, 4 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 4. Hasilnya sama saja, yakni 9. Nah, selanjutnya di kedua bilangan tersebut, apabila pada tanda perkalian, jika A dikali B itu sama saja dengan B dikali A, sehingga menghasilkan C. Sebagai contoh, 4 kali 5 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. 4 kali 5 hasilnya 20 kan? Meskipun ditukar 5 dikali 4 juga hasilnya 20. Jadi, sifat komutatif atau pertukaran ini hanya berlaku pada bilangan bulat dengan menggunakan operasi penjumlahan dan juga perkalian. Selanjutnya, pada sifat asosiatif atau artinya adalah sifat pengelompokan. Jadi sifat asosiatif ini adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan yang menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan itu ditukarkan, hasilnya tetap sama. Dan ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan juga perkalian. Selanjutnya, untuk sifat asosiatif ini, sebagai contoh pada bilangan di bawah ini, misalnya dalam kurung A ditambah B dijumlahkan terlebih dahulu ditambah C sama saja menghasilkan D, meskipun B dan C itu disatukan dalam kurung yang lain sehingga hasilnya D. Kita ambil bilangan seperti ini, 4 tambah 5 didahulukan kerjakan terlebih dahulu karena dia di dalam kurung, jadi hasilnya 9. 9 tambah 6 merupakan hasilnya 15, sama saja dengan 4 apabila yang dikerjakan terlebih dahulu 5 ditambah 6. Seperti itu. Jadi meskipun bilangan tersebut didahulukan yang lain dijumlahkan atau dikalikan, dia tetap memperoleh hasil yang sama. Seperti contoh yang sudah Ibu sampaikan pada bilangan 4 ditambah 5 dan juga 5 ditambah 4 tambah 5 dan ditambah 6. Selanjutnya, apabila pada operasi perkalian, jika A dikali B diselesaikan terlebih dahulu dalam kurung dikali C, sama saja dengan A dikali B dikali C menghasilkan D. Meskipun yang di dalam kurungkan itu A dikali B terlebih dahulu dikali, tetap hasilnya sama saja dengan B dikali C yang terletak di dalam kurung. Sebagai contoh, 4 dikali 5 terlebih dahulu dikerjakan menghasilkan 20. 20 dikali 6 hasilnya 120. Hal itu sama saja.
Apabila 5 dikali 6 terlebih dahulu diselesaikan di dalam kurung, itu menghasilkan juga 120. Selanjutnya kita masuk pada sifat distributif, artinya sifat penyebaran. Jadi sifat penyebaran ini dalam menggunakan atau menyelesaikan operasi hitung, baik pada bilangan bulat maupun bilangan yang lain, sifat operasi hitungnya itu kita selesaikan dengan dua operasi hitung yang berbeda. Jadi apabila salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Sifat distributif itu ada dua. Dia berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Apabila A dikali dalam kurung B ditambah C, maka disebarkan atau dijabarkan sebagai A dikali B ditambah A dikali C sama dengan D. Misalnya, nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan 5, dan nilai C sama dengan 6, maka dimasukkan dalam rumus di atas menjadi 4 dikali dalam kurung 5 tambah 6. Sama saja hasilnya dengan 4 dikali 5 tambah 4 kali 6. 4 kali 5 terlebih dahulu dilaksanakan jadi 20, 4 kali 6 24, sehingga masukkan 44. Sifat distribusi itu tadi seperti yang telah dijelaskan itu terdapat dua sifat, yakni dengan rumus apabila A dikali dalam kurung B dikurang C sama saja dengan A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C menghasilkan D. Ini yang berbeda hanya pada operasi penjumlahan dan pengurangannya, tapi tetap menggunakan operasi perkalian sebagai operasi utamanya. Dan dikasih masukan dalam rumus 4 dikali dalam kurung 5 dikurang 3 sama saja dengan 4 dikali 5 dikurang 4 dikali 3 menghasilkan 8. Karena 4 kali 5 20, 4 kali 3 12, maka 20 dikurang 12 menghasilkan 8. Nah, anak-anak, itu tadi penyampaian materi di video pembelajaran kita yang keempat. Tetap dikerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan ya. Dan kita akan bertemu kembali di video pembelajaran kita yang kelima. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.